Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Praditya Zeni Fauzan, dari Teknik Metalurgi Material Angkatan 2023 dengan NPM 23062652120. Di sini saya akan menjabarkan tugas pendahuluan praktikum metalog. Dengan mungkin nomor yang pertama dari materi metalografi nomor 8 dengan pertanyaan, ketika di bawah mikroskop, ferrit dan perlit memiliki warna yang berbeda. Jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Coba analisis berdasarkan struktur dan proses preparasi sampelnya. Oke, dengan jawaban yaitu perbedaan warna antara ferrit dan perlit di bawah mikroskop optik disebabkan oleh perbedaan, yaitu yang pertama struktur mikro, yang kedua adalah komposisi kimia, dan yang ketiga adalah respon terhadap proses preparasi sampel. Hasil warna yang didapat yaitu ferrit tampak terang dan perlit tampak gelap di bawah mikroskop. Karena berikut adalah analisisnya. Dapatkan 3 analisis. Yang pertama itu ada dari struktur mikro dan komposisi, yang kedua adalah proses preparasi sampel, dan yang ketiga adalah faktor penentu warna. Mungkin yang pertama itu untuk struktur mikro dan komposisi. Pada ferrit, struktur kristal BCC, body center cubic, dengan kandungan karbon sangat rendah, kurang dari 0,02%. Yang kedua adalah sifatnya lunak dan ulet karena atom karbon terlarut dalam interstisial kisi besi. Yang ketiga yaitu permukaannya relatif homogen setelah etching, menghasilkan refleksi cahaya yang lebih seragam. Dan untuk perlit sendiri, campuran lamelar berlapis antara ferrit terang dengan cemented Fe3C gelap dengan komposisi eutectoid 0,8% karbon. Yang kedua yaitu lapisan cemented Fe3C bersifat keras dan rapuh, sedangkan ferrit dalam perlit lebih tipis dibandingkan ferrit murni. Yang ketiga yaitu struktur berlapis menciptakan variasi topografi permukaan yang kompleks setelah etching. Oke, pada analisis kedua yaitu proses preparasi sampel. Untuk ferrit sendiri, tahap terhadap etcha karena kandungan karbon rendah, sehingga permukaan relatif lebih halus. Yang kedua yaitu memantulkan cahaya lebih intensif, menghasilkan tampak lebih terang pada sumber. Tetapi beberapa literatur menyebutkan gelap tergantung oleh kondisi etcha. Yang kedua itu ada pada perlit. Untuk yang pertama itu lapisan cemented lebih reaktif terhadap etcha, menyebabkan pengikisan selektif dan pembentukan relief mikro. Yang kedua yaitu pada perbesaran rendah kurang dari 500 kali, struktur lamelar terlihat sebagai wilayah abu-abu seragam dengan sembarut gelap. Oke, untuk analisis yang ketiga yaitu adalah faktor penentu warna. Yang pertama itu ada orange kristal, yang kedua itu ada ketebalan lamelar, dan yang ketiga itu parameter etcha. Yang pertama itu butiran ferrit dengan orientasi berbeda memantulkan cahaya tidak seragam, menciptakan variasi nuansa. Dan yang kedua itu ketebalan lamel, yaitu pada baja hipereutectoid, lama cemented lebih tebal, kontras lebih jelas. Dan yang ketiga itu ada di parameter etcha. Waktu dan konsentrasi etcha memengaruhi tingkat pengikisan cemented versus ferrit. Etcha berlebihan pada membuat ferrit tampak lebih gelap. Oke, selanjutnya adalah di soal nomor 2 yaitu pada materi perlakuan panas permukaan nomor 7 dengan pertanyaan, jelaskan perbedaan antara diagram TTT dan CCT serta berikan ilustrasinya. Untuk perbedaan sendiri, pada diagram TTT, time temperature transformation, menunjukkan transformasi fasa austenit pada suhu konstan isotermal. Sedangkan pada CCT itu menunjukkan transformasi fasa austenit selama pendingin kontinu tanpa penahanan suhu. Terus di diagram TTT, sumbu X itu menunjukkan waktu atau log, sumbu Y itu suhu. Yang untuk CCT, sumbu X itu waktu log, dan sumbu Y itu suhu itu sama. Untuk diagram TTT itu sampel didinginkan cepat ke suhu tertentu, lalu ditahan hold. Untuk CCT sendiri terdapat beberapa garis pendinginan cooling curves dengan laju berbeda. Untuk TT sendiri cocok untuk studi laboratorium, desain perlakuan panas khusus. Untuk CCT sendiri lebih representatif untuk aplikasi industri, quenching dan normalizing. Untuk diagram TT sendiri kurva berbentuk C, nose, dengan menunjukkan waktu tercepat transformasi. Untuk diagram CCT menunjukkan laju pendinginan minimum agar terbentuk martensite. Oke, mungkin kita dapat identifikasi dari diagram TTT yang sudah saya tampilkan di layar. Sumbu Y itu menunjukkan yang vertikal itu temperatur, dan sumbu X itu horizontal waktu.
Untuk kurva merah sendiri itu menunjukkan batas-batas transformasi fasa dari austenit ke perlit, bainit, dan martensit pada suhu konstan. Untuk daerah austenit itu di bagian atas menunjukkan suhu tinggi di mana struktur masih austenit. Untuk perlit dan bainit itu perlit terbentuk pada suhu menengah dan waktu transformasi lebih singkat, dan bainit itu terbentuk pada suhu lebih rendah dari perlit, tapi di atas suhu pembentukan martensit. Untuk martensit sendiri itu terbentuk pada pendinginan yang sangat cepat, quenching, di bawah suhu martensit start dan martensit finish. Untuk kurva D yang ungu itu contoh jalur pendinginan cooling curve yang memotong daerah bainit sehingga produk akhirnya adalah bainit. Untuk kesimpulan ini yang kita dapat dari TTT, kurva TTT, diagram ini menunjukkan kapan dan pada suhu berapa austenit berubah menjadi perlit, bainit, dan martensit jika didinginkan dan ditahan pada suhu tertentu. Oke, untuk selanjutnya di sebelahnya kita dapat dilihat itu adalah diagram CCT atau Continuous Cooling Transformation. Untuk sumbu Y-nya sendiri itu yang vertikal itu temperatur dan sumbu X-nya horizontal itu waktu. Untuk kurva start dan finish-nya menunjukkan awal dan akhir transformasi fasa selama pendinginan kontinu. Untuk di titik A sendiri itu menunjukkan pendinginan yang sangat lambat, menghasilkan ferrit dan perlit. Untuk di titik B sendiri pendinginan sedang, menghasilkan ferrit, perlit, bainit, dan sebagian martensit. Untuk di titik C itu pendinginan sangat cepat, quenching, menghasilkan martensit. Oke, untuk fasa yang dapat terbentuk itu yang pertama itu tergantung pada jalur pendinginan yang dilalui kurva tersebut. Yang kedua itu jika kurva tidak memotong daerah perlit atau bainit, maka martensit yang terbentuk. Dan yang ketiga itu jika memotong daerah perlit, bainit, maka struktur mikro akan mengandung perlit atau bainit. Oke, untuk kesimpulan yang didapat, mungkin diagram ini lebih mempresentasikan kondisi nyata di industri di mana pendinginan tidak dilakukan secara isotermal, melainkan secara kontinu. Struktur akhir sangat tergantung pada laju pendinginannya. Oke, mungkin dapat kita ringkas buat diagram TTT sendiri itu transformasi pada suhu konstan. Yang kedua itu kurva pendinginan biasanya berupa garis horizontal. Yang ketiga itu menunjukkan waktu minimum. Untuk diagram CCT sendiri itu yang pertama adalah transformasi selama pendinginan kontinu. Yang kedua itu kurva pendinginan berupa garis miring atau turun terus. Yang ketiga itu menunjukkan struktur yang terbentuk pada berbagai laju pendinginan.